Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Fransia dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 29024500027. Video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah statistik dengan tema distribusi C kuadrat atau X pangkat 2 dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Sebelum itu, di sini kita akan membahas dari manfaat mempelajari distribusi C kuadrat untuk uji goodness, uji keselarasan, C kuadrat untuk uji normalitas, dan C kuadrat untuk uji independensi. Nah, di sini kita akan membahas apa sih manfaat dari mempelajari distribusi C kuadrat. Yang pertama itu untuk menguji kecocokan atau goodness of fit antara data dan model teori. Yang kedua, untuk menganalisis hubungan antar dua variabel kategorik. Dan yang ketiga, menilai apakah beberapa populasi homogen dalam hal proporsi. Dan yang keempat, untuk mengukur apakah data mengikuti distribusi normal. Dan yang terakhir, kelima, yaitu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data di berbagai bidang seperti bisnis, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, di sini ada pengertian dari distribusi C kuadrat atau X pangkat 2, yaitu bangun datar adalah bangun geometri yang hanya memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Distribusi C kuadrat atau X pangkat 2 adalah salah satu distribusi probabilitas yang sering digunakan dalam statistik, khususnya dalam pengujian hipotesis. Distribusi ini hanya memiliki nilai positif dan bentuk asimetris atau miring ke kanan, dan sangat bergantung pada derajat kebebasan atau DF. Distribusi ini terutama digunakan dalam analisis data kategorik atau data yang dikelompokkan ke dalam kategori. Selanjutnya, itu ada rumus umum dari C kuadrat, yaitu X pangkat 2 sama dengan OI min EI pangkat 2 dibagi EI. OI yaitu frekuensi observasi atau observe, dan EI yaitu frekuensi harapan atau expect. Dan selanjutnya itu ada penjumlahan seluruh kategori. Nah, di sini kita akan membahas lanjut ke C kuadrat untuk uji goodness of fit atau uji kebaikan suai. Nah, uji ini digunakan untuk menentukan beberapa baik distribusi data yang diamati cocok atau fit dengan distribusi yang diharapkan. Tujuannya itu untuk menguji apakah data yang diamati mengikuti distribusi tertentu, misalnya distribusi uniform, binomial, dan lain-lain. Nah, rumus dan contoh soalnya yaitu X pangkat 2 sama dengan OI min EI pangkat 2 dibagi EI. Keterangannya itu OI frekuensi observed dan EI nya frekuensi harapan atau expect, dan itu penjumlahan seluruh kategori. Di sini terdapat contoh soal, yaitu sebuah dadu dilempar sebanyak 60 kali. Hasil yang diamati yang pertama itu 8 kali, yang kedua 10 kali, yang ketiga 9 kali, yang keempat 11 kali, dan yang kelima 10 kali, terakhir 6, yaitu sebanyak 10 kali. Apakah dadu tersebut adil? Maka jawabannya frekuensi harapan E-nya sama dengan 60 dibagi 6 sama dengan 10. Hitungnya itu X pangkat 2 sama dengan 8 min 10 pangkat 2 dibagi 10 ditambah 10 min 10 pangkat 2 dibagi 10 ditambah 9 min 10 pangkat 2 dibagi 10 ditambah 11 min 10 pangkat 2 dibagi 10 ditambah 12 min 10 pangkat 2 dibagi 10 ditambah 10 min 10 pangkat 2 dibagi 10 sama dengan 4 bagi 10 ditambah 0 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 10 ditambah 4 per 10 ditambah 0 sama dengan 1,0. Karena 1,0 ini kurang dari 11,7 dari itu, maka dianggap adil.
Selanjutnya kita akan membahas uji keselarasan atau test of homogeneity. Nah, di sini uji ini itu digunain untuk menguji apakah dua atau lebih populasi memiliki distribusi proporsi yang sama atau kategori tertentu. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah sampel dari populasi berbeda memiliki distribusi kategori yang sama. Maka di sini terdapat rumus dan contoh soalnya. Rumusnya itu X pangkat 2 sama dengan O I min EIJ pangkat 2 dibagi EIJ. EIJ itu total baris I, A-nya itu total kolom J dibagi total keseluruhan. OIJ itu keterangannya frekuensi yang diamati pada sel baris kolom J, dan EIJ itu frekuensi harapan jika distribusi kategori sama antar kelompok. Dan yang ketiga itu menguji apakah dua atau lebih kelompok yang didistribusi yang serupa. Nah, di sini terdapat contoh soal dari dua sekolah yaitu A dan B. Ditanya minimum favorit siswa, teh atau kopi. Di sekolah A menyukai teh sebanyak 10 dan menyukai kopi sama dengan 20. Total keseluruhannya yaitu 30. Dan sekolah B menyukai teh sebanyak 20 siswa dan menyukai kopi sebanyak 10 siswa sama dengan 30 juga. Totalnya sama-sama 30. Nah, dan total keseluruhannya sama dengan 60. Apakah preferensi minuman antara sekolah A dan B berbeda? Maka jawabannya di sini A1 teh 30 kali 30 dibagi 60 sama dengan 15. Nah, di A teh ini O-nya itu 10, E-nya 15. Maka O min E pangkat 2 per E sama dengan 1,67. Dan kopi di sekolah A, O-nya itu sebanyak 20, E-nya sebanyak 15. Maka O min E pangkat 2 per E sama dengan 1,67. Teh di sekolah B, O-nya itu 20 dan E-nya itu 15. Maka O min E pangkat 2 bagi E sama dengan 1,67. Dan B itu kopi di sekolah B, O-nya itu 10 dan E-nya itu 15. Maka O min E pangkat 2 dibagi E sama dengan 1,67. X pangkat 2 sama dengan 1,67 tambah 1,67 tambah 1,67 ditambah 1,67 sama dengan 6,68. Nah, 2 min 1 sama dengan 1. NX pangkat 2 tabel A sama dengan 0,05 sama dengan 3,84. Karena 6,68 tadi jumlahnya lebih dari 3,84, maka ada perbedaan preferensi antara sekolah A dan sekolah B. Selanjutnya kita akan membahas Cikwadat untuk uji normalitas. Di sini uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data mengikuti distribusi normal. Tujuannya itu untuk menentukan apakah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dan di sini ada rumus X pangkat 2 sama dengan OI min XI pangkat 2 per EI. OI-nya itu frekuensi aktual di tiap kelas, dan EI-nya itu frekuensi yang diharapkan berdasarkan kurva normal. Nah, untuk menguji apakah data berdistribusi normal, maka di sini terdapat contoh soal tinggi badan 50 siswa dibagi ke dalam 5 kelas interval. Hasil pengamatannya kelas 150 sampai 154 O-nya itu 5 dan E-nya itu 4. Untuk kelas 155 sampai 159 cm, O-nya itu 10 dan E-nya itu 10. Pada kelas 160 sampai 164
O-nya itu 15 dan E-nya itu 18. Nah, untuk kelas yang 165 sampai 169 cm, O-nya itu 12 dan E-nya itu 10. Dan pada untuk 170 sampai 174 kelas itu O-nya itu 8 dan E-nya itu 8. X pangkat 2 sama dengan 5 min 4 pangkat 2 dibagi 4 ditambah 10 min 10 pangkat 2 dibagi 10, 15 min 15 pangkat 2 dibagi 15 ditambah 12 min 10 pangkat 2 dibagi 10 ditambah 8 min 8 pangkat 2 dibagi 8 sama dengan 1/4 ditambah 0 ditambah 9/18 ditambah 4/10 ditambah 0 sama dengan 0,25 ditambah 0,5 ditambah 0,4 sama dengan itu 1,15. Jadi kelas 1 parameter 5 dikurang 1 dikurang 2 sama dengan 2. X pangkat 2 tabel DF ini A itu 0,05 jadi 5,99 karena 1,15 kurang dari 5,99 maka data dianggap berdistribusi normal. Dan selanjutnya C kuadrat untuk uji independensi. Nah, digunakan untuk menguji apakah dua variabel kategori paling bebas atau independen atau tidak. Tujuannya untuk mengetahui antara hubungan dua variabel dalam bentuk data kategori. Rumusnya X pangkat 2 OIJ min EIJ pangkat 2 dibagi EIJ. EIJ sama dengan total baris I dikali total kolom J dibagi grand total. Nah, digunakan untuk menguji hubungan antar dua variabel kategori. OIJ-nya itu jumlah data nyata atau observasi pada posisi baris 1 dan kolom J. EIJ itu jumlah data yang diharapkan jika kedua variabel tidak saling mempengaruhi. Dan OIJ jauh dari EIJ yang berarti ada potensi ketergantungan atau relasi antar variabel. Di sini terdapat contoh soal. Apakah jenis kelamin mempengaruhi preferensi jurusan? Pada IPS, laki-laki IPS banyak 30, IPA 30, IPS 20, totalnya 50. Perempuan di IPA 10, di IPS 40, totalnya 50. Dan total keseluruhan IPA 40, total keseluruhan IPS 60, dan total keseluruhan IPA IPS laki dan perempuan yaitu 100. Maka jawabannya laki-laki IPA 50 kali 40 dibagi 100 sama dengan 20. Laki-laki IPS 50 kali 60 dibagi 100 sama dengan 30. Lanjut ke laki-laki IPA, O-nya 30, E-nya 20, O min E pangkat 2 dibagi E sama dengan 5,0. Laki-laki IPS, O-nya 20, E-nya 30, maka O min E pangkat 2 dibagi E sama dengan 3,33. Dan perempuan IPA itu O-nya 10, E-nya 20, O min E pangkat 2 per E itu 5,0 per IPS. Perempuan IPS yaitu O-nya 40, E-nya 30. O min E pangkat 2 per E yaitu 3,33. Jadi X pangkat 2 nya itu 5,0 ditambah 3,33 ditambah 5,0 ditambah 3,33 sama dengan 16,66. Jadi 2 min 1 sama dengan 1. X pangkat 2 tabel 1 itu 0,05 sama dengan 3,84. Karena 16,66 itu lebih dari 3,84, jadi jenis kelamin itu berpengaruh terhadap jurusan yang akan dipilih. Selanjutnya di sini terdapat kesimpulan.
Distribusi Q-kuadrat merupakan alat statistik yang digunakan untuk menganalisis data kategori khususnya dalam uji kecocokan atau goodness of fit, uji kelarasan, uji normalitas, dan uji independensi. Rumus digunakan untuk membandingkan antara frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapkan. Melalui pengujian ini, kita dapat mengetahui apakah suatu data sesuai dengan distribusi tertentu atau apakah terdapat hubungan antara dua variabel. Jadi mempelajari uji Q-kuadrat sangat penting karena membantu dalam mengambil keputusan yang logis berbasis data di berbagai bidang seperti penelitian, pendidikan, dan sosial, teman-teman. Sekian presentasi yang saya paparkan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.